Selamat pagi, perkenalkan nama saya Beben Aprianto Singiro dengan NIM 220531071. Di sini saya ingin mempresentasikan proses pengerjaan kayu. Pembuatan kayu termasuk operasi penggergajian kayu. Kayu bulat dikirim ke pabrik penggergajian dan disortir serta disimpan berdasarkan jenis, panjang, diameter, dan penggunaan akhir yang diharapkan. Penegangan di pabrik penggergajian dilakukan dengan derek, truk angkat berat, atau tugal. Kulit kayu dihilangkan dan kayu bulat dipotong menjadi papan lebar, yang menjadi papan ketika tepinya dipangkas dan ujungnya dipotong persegi. Papan tersebut dikeringkan dan diberi permukaan yang halus. Deburking atau pengupasan kulit kayu. Roser head deburking mechanic mengupas kulit batang dengan cara memutar batang dan mengikis kulit kayu menggunakan kepala pemotong berputar. Head saw operation, breakdown showing. Head saw adalah mesin gergaji utama dalam proses awal penggergajian kayu di pabrik atau sawmill. Memproses membentuk log atau batang kayu bulat menjadi bentuk persegi menggunakan head saw. Tiga metode utama memotong batang kayu. Yang pertama itu ada plain sawing, yang kedua ada quarter sawing, yang ketiga itu reef sawing. Plain sawing of boards. Proses pemotongan cuts atau batang kayu persegi menjadi papan menggunakan secondary saw atau gergaji sekunder. Ken adalah batang kayu yang telah melalui proses awal pemotongan atau scoring menggunakan head saw, sehingga bentuknya sudah persegi atau persegi panjang bukan lagi bulat. Edging. Pemangkasan tepi papan diperoleh di pemotongan log atau papan utama dengan ukuran maksimum. Papan berukuran lebih kecil atau lebih sempit atau pendek. Sisa potongan tepi atau edge trim masih digunakan. Atau brothers board atau papan vertikal MDF atau medium density fiber, bahan bakar atau biomasa atau wood chips. Trimming atau cutting to length. Tahap trimming akhir pada papan menggunakan multi bed saw, di mana ujung papan dan bagian cacat dipotong dengan presisi tinggi menggunakan bantuan komputer. Ujung papan yang tidak rata dari proses pemotongan sebelumnya, bagian yang retak, pecah, atau cacat alami atau misalnya patah kayu busuk, bagian sisa dari proses edging yang belum selesai terpotong. Inspecting and grading board. Proses inspeksi dan grading pengelompokan kualitas terhadap green lumber, yaitu papan kayu yang baru dipotong dari log dan belum dikeringkan. Green lumber atau kayu gergajian yang masih mengandung kadar air tinggi biasanya mendekati kadar air alami pohon saat ditebang 30-60%. Kiln drying. Diagram kiln pengering kayu atau lumber kiln digunakan untuk menghilangkan kelembapan berlebihan dari kayu sebelum dipasarkan atau diproses lebih lanjut. Bahan bakar atau serbuk kayu dibakar menghasilkan panas, kemudian blower mendorong udara panas ke dalam ruang kiln melalui pipa pemanas. Udara pemanas bersirkulasi di sekitar tumpukan kayu sehingga kelembapan penguap dan keluar melalui sistem ventilasi atau sirkulasi ulang kayu menjadi kering sesuai kadar air yang diinginkan. B. Komponen pembuatan kayu. Berbagai jenis peralatan umum yang digunakan dalam proses pemesinan atau pengerjaan komponen kayu. A. Table saw atau gergaji meja. B. Radial arm saw memiliki lengan radial yang bisa digeser ke depan dan belakang. C. Miter saw gergaji sudut. Bilanya bisa dimiringkan atau diputar untuk memotong pada sudut tertentu dengan presisi tinggi. D. Brand saw atau gergaji pita. E. Scroll saw gergaji kecil dengan bilah tipis. Jointer untuk meratakan dan meluruskan sisi kayu. Shaper untuk membentuk tepi kayu dengan berbagai profil. Combination belt and disc sander, alat amplas menghaluskan tepi kayu. Dowel press atau bor duduk untuk menggambar lubang dan presisi tinggi. Surfacing with planer and jointers. Planing atau surfacing, proses perataan pada papan kayu menggunakan preset planer. Papan kayu dimasukkan ke mesin, ditarik oleh invert roller, kemudian permukaan atasnya dipotong oleh pisau pada cutter head untuk diratakan dan disesuaikan ketebalannya. Jointing, membuat sisi tepi kayu menjadi rata, lurus, dan halus sehingga bisa digunakan sambungan atau pengelaman dengan presisi tinggi. Satu benda kerja diletakkan di invert atau table. Benda kerja didorong perlahan ke depan mengikuti arah fed. Cutter head berputar dan mengikis bagian tepi kayu. Setelah melewati pisau, kayu keluar di atas outfed table dengan tepi yang rata dan halus.
Counter atau convert line sawing, mesin gergaji ukir atau scroll saw yang sedang digunakan untuk memotong kayu tipis, memotong pola rumit, atau kurva tajam yang sulit dilakukan dengan gergaji biasa. Touring menunjukkan mesin bubut atau lathe mesin yang dioperasikan secara manual. Kontrol lathe untuk membentuk benda kerja yang berputar dengan cara menyayat material menggunakan pahat. Railing and boring, empat jenis mata bor kayu, terutama yang masing-masing dipilih sesuai dengan kebutuhan ukuran kedalaman dan kualitas permukaan lubang yang diinginkan. Yang A itu kayak carbide, yang B spike drill, C Foster drill, D hole saw. Router and shapers, alat pemotong perpecahan tinggi yang berfungsi untuk membentuk tepi, membuat alur atau profil dekoratif pada permukaan kayu. Benda kerja diletakkan di atas meja mesin. Router dipasang pada simple dan dikencangkan dengan lock nut serta washer. Saat mesin dinyalakan, span berputar dengan kecepatan tinggi memutar kon. Collar atau pemandu menempel pada tepi benda kerja untuk pada pola template untuk menjaga arah pemotongan. Bentuk lain dan operasi pemotongan dan pembuatan sambungan khusus. Mesin pembuatan profil kayu atau wood molding machine. Mesin ini direncanakan untuk membentuk profil atau kontur tertentu pada permukaan kayu baik lurus maupun melengkung. Kayu diletakkan di atas meja mesin simple berputar cepat, membawa dua foam tools di kedua sisinya. Kayu digerakkan melewati pisau dengan tekanan konstan, bisa membentuk profil molding sesuai dengan desain yang diinginkan. Hasil adalah molding kayu lengkung atau lurus dengan bentuk penampang yang seragam. C-making wall joints. Sambungan kayu ke kayu paling sederhana. Sambungan tanpa posisi adalah ketika dua permukaan kayu berputar bertemu secara berhadapan tanpa elemen tahapan pada salah satu bagian untuk menempatkan atau menahan mereka bersama. Butt joints, berbagai jenis sambungan kayu sederhana atau butt joints, beberapa tipe sambungan paling dasar di mana dua potong kayu disatukan dengan ujung rata saling menempel tanpa potongan atau bentuk sambungan khusus. Rabbet joints, ambun kayu dengan bentuk potongan bertingkat untuk memperluas permukaan perekat dan memperkuat sudut sambung. Dado and groove joints, alur groove dipotong melintasi seluruh lebar papan dari satu sisi ke sisi lainnya. Half dado dan yang terakhir itu blend dado. Tongue and groove joints, sambungan ini terdiri dari satu papan dengan tonjolan atau lidah dan papannya lainnya dengan lengkukan atau groove atau alur yang saling mengunci. Egg to egg and to egg tongues. Mortise and tenons joints, berbagai jenis sambungan mortise and tenons joints. Yang A itu drop mortise, yang B itu blend mortise, C itu open mortise, D mortise and hongs tenon, E mortise and wet tenon, D making band wet component. Wet bending, proses trimming bending memungkinkan pembentukan kayu lengkung tanpa sambungan menghasilkan komponen yang kuat, estetis, dan hebat bahan serta digunakan untuk mebel, bingkai, kursi, gagang, alat, dan struktur kabel kayu. Carve bending, metode membongkokkan kayu dengan cara membuat sayatan sejajar di salah satu sisi kayu agar kayu dapat dilengkungkan patah, pembuatan sayatan, pembongkokan, penambahan veneer, assembly and fix and word production. Penyelenggaraan komponen kayu yang benar dan berkaitan dicapai dengan salah satu dari dua metode. Yang pertama itu perlengkapan sehingga potongan-potongan disambungkan dapat ditahan posisi yang benar. Yang kedua itu sambungan saling terkait sehingga bahwa komponen-komponen tersebut dapat menyelesaikan posisi sendiri. Clamp and fixture. Berbagai jenis penjepit kayu atau wonderworking clamps yang digunakan untuk menahan atau mengikat benda kerja saat proses pemotongan, pengeleman, atau perakitan. Safe bonding, mengolaskan lem secara otomatis dan meratakan pada bagian sambungan default joint, yaitu sambungan berbagai ekor burung yang sering digunakan pada laci, kotak, atau bingkai kayu. F. Pembuatan kayu lapis dan bahan panel lainnya. Pembuatan veneer. Tiga metode dasar pembuatan veneer. Dari batang kayu yang pertama itu rotary cutting, yang kedua itu flat atau planing slicing, yang ketiga itu quarter slicing. Pembuatan kayu lapis. Berbagai jenis konstruksi kayu lapis atau pot construction. Kayu lapis dibuat dengan cara penyusunan beberapa lapisan tipis kayu atau veneer atau inti atau core yang diletakkan dengan serat yang saling tegak lurus sehingga menghasilkan papan yang kuat, stabil, dan tahap perubahan bentuk yang ada
3 ply, yang B25 ply veneer flow, yang C25 flow lumber, yang D25 ply plywood with particle board core. Pembuatan kayu rekayasa balok, kayu fabrikasi dan balok rantai. Yang gate wood finishing. Finishing dilakukan untuk melindungi permukaan produk kayu meningkatkan tampilan. Biasanya serat kayu menutupi pori-pori kayu memberikan warna yang berbeda atau senada. Minyak pewarna dan lilin alami yang digunakan di masa lalu sebagai bahan finishing menjadi digunakan, tetapi pekerjaan kayu produksi sekarang terutama bergantung pada sintesis yang meliputi pewarna, vernis, pelapisan vernis, dan pengecatan pemolesan. Upholstery, installing webbing, proses pemasangan dan anyaman goni atau jute webbing dengan menggunakan alat warna webbing stripe. Installing spring, memberikan dukungan dan kenyamanan pada furnishing berlapis atau dengan perbedaan utama yang pada bentuknya, cara pemasangannya, dan tingkat kenyamanan yang dihasilkan. Sekian dan hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.